Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang sifatku adalah sifat Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, untuk mengenal Allah maka kita harus mengenal 4 perkara dari pertanda Allah. Pertama, kita harus mengenal zatnya. Yang kedua, kita harus mengenal sifatnya. Yang ketiga, kita harus mengenal asma'nya. Dan yang keempat, kita harus mengenal af'alnya. Zat, sifat, asma, dan af'al terdiri dari 4. Dan nama Allah terdiri juga dari 4 huruf. Alif, lam, dan ha. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita hanya berbicara tentang sifat Allah beserta sifat makhluknya. Jadi rumusnya adalah sifat kita adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah punya sifat? Jawabnya adalah agar Allah mudah untuk dikenal. Demikian juga kita manusia, makhluk Allah, punya sifat agar mudah dikenal. Karena untuk mengenal, yang pertama tentu harus lewat sifatnya. Selain dari nama, kalau nama tujuannya agar mudah disebut, dipanggil. Kita demikian juga punya nama agar mudah disebut dan dipanggil. Para jamaah yang dirahmati Allah, segala sesuatu, alam semesta dan seluruh isinya itu diciptakan oleh Allah. Makhluk yang bernyawa seperti kita, bangsa jin, malaikat, dan sebagainya tentu tidak lepas daripada punya sifat yang Allah berikan kepada makhluknya tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa sifat kita itu, sifat manusia itu 7. Ada 7 sifat yang sangat teramat penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah sifat kudrat, kuasa. Sifat iradat, berkehendak. Sifat ilmu, berpengetahuan. Sifat hayat, yaitu hidup. Sifat sama, mendengar. Sifat basar, melihat. Dan sifat kalam, berkata-kata. Itulah sifat dari kita semua. Pada saat ruh belum masuk ke dalam tubuh, maka tubuh tidak berarti apa-apa. Dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak berkata-kata, tak mampu berkuasa, tidak berkehendak, tidak punya ilmu, dan dia tidak hidup karena ruh belum masuk ke dalamnya. Ketika ruh dimasukkan ke dalam tubuh, maka tubuh menjadi hidup. Itulah disebut dengan sifat hayat. Tubuh menjadi mendengar,
maka disebut dengan sifat sama. Tubuh berbicara disebut dengan sifat kalam. Kemudian tubuh mempunyai ilmu, maka tubuh disebut dengan sifat ilmu dan sebagainya. Nah, jadi dengan masuknya ruh, maka muncullah dia sifat-sifat tersebut. Jadi sebenarnya sifat itu adalah ruh. Kerjanya ruh. Sifat itu yang melekat pada diri ruh. Yang berkehendak ruh. Yang berkuasa juga ruh. Yang berbicara ruh. Jadi sebenarnya sifat itu adalah ruh. Nah, ruh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikirim ke dalam jasad, bertemu dengan jasad, maka hiduplah kita. Seperti yang kita sekarang ini, yang hidup di dunia. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dengan demikian, ruh masuk ke dalam tubuh, maka ruh bersifat. Tubuh menjadi bersifat. Nah, sifat yang ada pada tubuh tersebut adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sifat kita itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana cara kita memfanakan, melebur sifat kita pada sifatnya Allah? Jadi Allah punya sifat, kemudian kita diberikannya sifat. Jadi sebenarnya sifat kita itu adalah berasal dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya sifat, yang ada hanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana agar kita bisa mentauhidkan sifatnya Allah, sehingga tidak terjadi dua sifat, sifat kita dan sifatnya Allah? Maka jalan satu-satunya adalah kita mempanakkan, meniadakan, mensirnakan, melenyapkan sifat kita kepada sifatnya Allah. Kita punya sifat kuasa. Kita tahu kekuasaan itu adalah miliknya Allah, yaitu sifat qadirun. Sifatnya Allah ada sifat kuasanya Allah adalah sifat qadirun. Maka sifat kita tiadakan kepada sifat qadirunnya Allah, sifat kuasanya Allah. Jadi yang berkuasa bukan kita. Kita bisa makan, bisa minum, mampu berjalan dari sesuatu tempat yang sangat jauh, mampu berjalan tubuh kita. Itu sebenarnya kemampuan itu datangnya dari Allah. Jadi bukan kita. Kemampuan itu adalah kemampuannya Allah, bukan kemampuan kita. Bukan kuasa kita, itu adalah kuasa Allah. Jadi kita harus meyakinkan kuasa Allah diberikannya kepada kita hanya sedikit sekali, maka kita yakin bahwa kuasa kita adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita berkehendak, tapi kehendak kita bergantung pada kehendak Allah.
Sebenarnya kehendak kita itu tidak ada. Yang ada hanya kehendak Allah. Jadi kita yakinkan untuk mempanakkan sifat kehendak kita, maka kita panakkan kepada sifat kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat muridunnya Allah. Demikian juga kita punya sifat ilmu, pengetahuan. Ilmu kita boleh jadi hanya sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Tapi yang jelas, ilmu kita berasal dari ilmunya Allah. Maka kita tiadakanlah, kita lebur ilmu kita pada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita punya sifat hayat, hidup. Hidupnya kita adalah hidupnya Allah. Kalau Allah tidak menghidupkan kita, maka kita tidak akan mungkin hidup di permukaan bumi ini. Jadi kita lenyapkan, kita fanakan sifat ilmu kita pada sifatnya Allah. Jadi yang ada hanya sifat Allah. Sifat kita sudah fana pada sifatnya Allah. Kemudian sifat sama kita, pendengaran kita, mendengarnya kita adalah mendengarnya Allah. Kita tidak mampu mendengar, kita tidak mampu punya sifat mendengar. Yang mampu adalah sifat mendengarnya Allah. Jadi kita lenyapkan, kita fanakan sifat mendengar kita kepada mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebur dalam pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu mendengar karena Allah yang memberikan pendengaran kepada kita dari sifat mendengarnya itu. Kemudian kita punya sifat basar, melihat. Melihatnya kita karena melihatnya Allah. Kita tak mampu melihat kalau Allah tidak memberikan kekuatan penglihatan pada kita. Nah, jadi sifat yang ada, sifat melihat itu disebut dengan sifat basornya kita. Maka kita lebur ke dalam sifat melihatnya Allah. Sifat basir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat kalam. Kita dapat berbicara karena Allah yang memberikan kemampuan kepada kita. Memberikan kemampuan sifat berkata-kata. Jadi berkata-katanya kita itu adalah berkata-katanya Allah. Kita tidak punya kemampuan apa-apa dalam berkata-kata. Jadi untuk memfanakannya, maka kita tiadakan sifat kalam kita, yang ada hanya kalam Allah. Jadi pada diri kita, kita lenyapkan sifat-sifat kita itu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam kita tiadakan. Yang ada hanya sifatnya Allah. Dengan demikian, maka kita sudah fana pada sifatnya Allah. Itulah tauhid yang tertinggi yang kita akan dapat manfaatnya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Jadi kata-kata intinya adalah sifatku adalah sifat Allah. Maksudnya kita bersifat karena Allah yang memberikan sifat kepada kita. Sehingga kita punya sifat. Kalau tidak, maka kita tidak mempunyai sifat. Jadi pada hakikatnya sifat itu hanya ada, yaitu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.